syukur kami panjatkan kepadamu, karena pada pagi hari ini Engkau telah mempertemukan kami kembali lagi ke tempat ini untuk datang belajar. Kami mohon kiranya hati kami dengan terang Kudus-Mu, supaya dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran ini bisa selesai. Semoga apa yang kami terima pada sebentar nanti dapat menjadi bekal dalam mencapai cita-cita kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, silakan duduk. Ibu akan bacakan daftar hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran. Siap belajar? Siap. Oke. Anji Kalumi. Hadir. Sisilia Kapara. Hadir. Brian Dinggi. Hadir. Beauty Wawarusu. Irvin Ayawan. Hadir. Sisilia Raung. Hadir. Iraina Lumi. Hadir. Dina Waro. Keisha Lumi. Meisha Liko. Brigita Manorek. Hadir. Enji Pangemana. Hadir. Seina Bawel. Hadir. Injilia Ponto. Hadir. Adik semua siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, perhatikan di depan ya. Ada sarapan semua? Ada. Ada. Jelas kok? Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ini ibu mau bertanya, gambar apa ini di depan? Buku dan bunga. Nah, setelah melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Coba kuat-kuat, angkat tangan terus menjawab. Siapa bisa jawab? Cici Sedang berinteraksi. sedang berinteraksi. Nah, ada lagi sedang berinteraksi terus ada bikin apa mereka? Ya silakan. Kupu-kupu mengisap bunga. Nah, kupu-kupu mengisap nektar pada bunga. Nah, apa lagi? Masih ada? Nah, jadi terjadi interaksi. Nah, berikut. Nomor berikut ini gambar apa? Sawah. Nah, setelah melihat gambar, apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Coba menjawab. Ada? Silakan. Padi. Nah, ini gambar tentang padi. Ada lagi? Siapa yang bisa? Apa? Satu lagi sebelum kita lanjut. Gambar apa ini? Hah? Bu. Ya, silakan. Ada udara matahari. Gimana? Udara matahari. Ada udara, ada matahari. Ada lagi terakhir. Orang cari detail lebih lengkap. Gambar apa? Apa? Ada yang bisa? Apa ini? Coba perhatikan baik-baik. Apa?
sebagainya. Terkait dengan ini kita akan belajar tentang apa? Ekosistem. Oke, nah mungkin lain masih bertanya-tanya, apa itu ekosistem? Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan terkait dengan ekosistem sungai pada video yang akan ditayangkan sebentar. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis bagaimana pengaruh kondisi sungai terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik. Berikut yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis apakah ketidakseimbangan ekosistem berpengaruh terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang. Nah, oke, jadi materi kita pada hari ini itu mengenai ekosistem, lebih khususnya seperti di tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu ekosistem sungai. Oke, sebelum lanjut, perhatikan dulu materi singkat. Sebelum sebentar itu akan bagikan kelompok dan dibahas secara berkelompok. Nah, di sini perhatikan di depan. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk dikarenakan hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi seperti yang sudah kalian lihat tadi, ada kupu-kupu dengan bunga, baru tadi ada di sawah. Jadi komponen-komponen yang ada tersebut tidak dapat dipisahkan karena adanya interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, berikut, ekosistem dapat juga dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan utuh menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi orang saling apa? Berinteraksi, mempengaruhi dalam satu ekosistem. Berikut, ekosistem merupakan penggabungan dari unit biosistem yang melibatkan hubungan interaksi timbal balik antara organisme serta lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu sehingga terjadi siklus materi antara organisme dan organisme. Jadi itu pengertian dari ekosistem. Nah, ada juga bisa dikatakan ekosistem ini interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada batas wilayah tertentu. Sama dengan kan ada ekosistem apa? Darat, ekosistem air. Kalau ekosistem darat sama dengan tadi, boleh di sawah, di darat toh. Baru apa lagi? Hutan. Nah, kalau ekosistem air contoh apa? Di sungai. Nah, jadi faktor-faktor atau komponen-komponen yang ada dalam satu ekosistem itu mereka saling apa? Berhubungan atau berinteraksi sama berinteraksi. Nah, kemudian komponen pembentuk ekosistem itu ada abiotik dan biotik. Kalau abiotik apa? Hidup atau tak hidup? Tidak hidup. Kalau biotik hidup. Nah, kalau contoh abiotik apa? Kan dikatakan tidak hidup. Berarti apa-apa? Suhu. Suhu, apa lagi? Cahaya. Cahaya. Apa? Suara. Suara kata. Apa lagi? Hah? Air. Apa lagi? Tanah. Tanah. Batu. Batu. Garam-garam mineral. Garam-garam mineral, cahaya matahari ya. Berarti dia tidak hidup, tidak bernafas. Nah, kalau contoh faktor biotik, komponen biotik apa? Manusia. Manusia, hewan, tumbuhan atau autotrof, heterotrof dan pengurai. Kalau autotrof dia yang bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Berarti apa?
Jangan lupa tulis nama. Oke, semua sudah dapat? Sudah? Oke. Nanti di sini ada langkah-langkahnya, kalian bisa perhatikan. Tapi sebelum itu, perhatikan video yang akan ditayangkan saat ini ya. Merusak hasil pertanian. Sejak digunakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh Pemkab Ponorogo, aliran sungai di Desa Melincang Ponorogo ini makin tercemar. Bahkan saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi air sungai makin pekat. Meski berjarak 2 hingga 3 km dari zona TPA, namun aliran sungai yang tercemar limbah ini mengalir hingga permukiman dan persawahan warga. Tak hanya menghitam dan berbusa, tapi juga mengeluarkan bau tak sedap. Parahnya lagi, dampak utama dari pencemaran ini selain kerusakan alam sungai juga mempengaruhi hasil pertanian warga setempat. Sawah banyak yang gagal panen hingga memicu penyakit gatal-gatal bagi para petani. Kondisi air sekarang lagi parah-parahnya kalau di musim hujan. Jadi yang dibutuhkan warga itu berdampak ke irigasi, karena hasil pertanian itu akan berkurang. Macam seperti potong leher, terus tanaman padi itu menjadi kering. Sementara kepala desa setempat telah berulang kali melayangkan protes kepada Pemkab Ponorogo agar serius menangani pengolahan limbah dari TPA Melincang. Namun nyatanya hingga kini pencemaran lingkungan sungai terus terjadi, bahkan semakin parah. Jadi masyarakat ini menuntut untuk TPA itu ada pengolahan limbah yang mana tidak mencemari, terutama di kemudian persawahan, dan juga limbah itu bisa diolah menjadi yang bermanfaat gitu. Pencemaran sungai akibat limbah TPA Melincang ini juga telah merusak ekosistem sungai, bahkan berpotensi mengundang penyakit. Warga setempat kini juga khawatir dengan kualitas air sumur yang mereka konsumsi akibat pencemaran sungai sejak beberapa tahun ini. Warga berharap pemerintah turun tangan menangani pencemaran limbah sampah ini dengan serius. Tim Liputan Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Oke, sudah perhatikan video yang tadi? Oke, jadi nanti kalian akan membahas permasalahan yang terkait dengan video tadi atau ekosistem apa? Sungai. Nah, coba perhatikan LKPD. Nah, di sini ada langkah-langkah. Yang pertama, tuliskan nama kelompok, kemudian nama anggotanya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi juga ya. Kalian lihat kembali di lembar LKPD. Kemudian ada petunjuk kerja. Berdoalah sebelum mengerjakan. Kemudian melalui tayangan video dan kajian literatur diskusikan dengan teman sekelompokmu masalah yang terkait dengan video yang sudah kalian lihat. Kemudian tuliskan jawaban pada kolom yang sudah disediakan. Dan apabila terdapat petunjuk dan permasalahan yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada guru. Nah, kemudian langkah kegiatan
satu nggak usah, cuma ada takut nih 2 kali. Jadi silakan kalian kerjakan berkelompok, silakan dibahas dan kemudian sebentar akan presentasi masing-masing kelompok. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi selama mengerjakan kalau ada kesulitan silakan tanyakan ya. Semua ada tempat berkelompok sudah dapat dong? Sudah. Ya, ini video ada toh? Ada. Jadi bisa lihat kembali dari video yang tadi atau tambah dari literatur lain. Yuk, dua yang satu saja. Jadi silakan bahas sebagus mungkin ya. Jadi diskusi presentasi dari kelompok 1 akan dimulaikan. Suara kasih nyaring boleh supaya bisa dijangkau satu ruangan ini ya. Dan kelompok yang lain silakan mempersiapkan pertanyaan buat kelompok 1. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang kami diskusikan. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh kondisi sungai terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik. Contohnya, keadaan ekosistem sungai terdapat limbah organik, yaitu penetrasi cahaya matahari ke dalam sungai akan berkurang, kandungan O2 di perairan akan meningkat, kandungan CO2 di perairan akan menurun, populasi bakteri akan menurun, fotosintesis tumbuhan semakin meningkat. Yang kedua, apakah ketidakseimbangan ekosistem berpengaruh terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Iya, dikarenakan komponen biotik dan abiotik membutuhkan ekosistem yang baik dan bagus agar interaksi komponen biotik dan abiotik bisa terus berjalan. Yang ketiga, bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang. Ekosistem yang tidak seimbang akan menyebabkan kehancuran bumi dan merugikan manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke. Nah, sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kasih kuat supaya ada yang semua. Silakan. Jangan lupa suara nyaring supaya jelas dan kelompok yang lain juga memberikan pertanyaan jelas. Apa dampak kerusakan ekosistem yang tak terhindarkan? Dampak kerusakan ekosistem yang tak terhindarkan. Dampak kerusakan ekosistem yang tidak terhindarkan. Coba jawab.
kebakaran hutan, dan pencemaran. Bagaimana kelompok? Kalau jelas benar jelas, kalau belum belum. Kasih kami dari kelompok 3 sudah merasa jelas. Oke, jadi kelompok sudah merasa jelas. Ada lagi? Tidak. Bagaimana kelompok? Tidak. Oke, jadi mereka sudah mempresentasikan hasil mereka dengan baik. Berikan tepuk tangan buat mereka. Ya, silakan. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh kondisi sungai terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Pengaruhnya adalah air sungai hitam dan berbusa, serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Air tersebut mengalir ke pemukiman sawah warga sehingga mengakibatkan gagal panen. Apakah ketidakseimbangan ekosistem berpengaruh terhadap komponen biotik dan abiotik? Sangatlah berpengaruh karena dapat merusak ekosistem sehingga terdapat efek negatif pada makhluk hidup di alam. Yang ketiga, bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang? Dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menggunakan produk daur ulang dapat menjadi beberapa solusi untuk permasalahan tersebut. Sekian. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, jadi itulah diskusi dari kelompok 1, 2, 3 ya. Kembalikan meja ke tempat. Berdasarkan video yang sudah kalian amati, jadi semua sudah menampilkan yang terbaik dan sudah berusaha memberikan pertanyaan ya, walaupun memang ada yang sudah dijelaskan di awal, tapi bertanya kembali tidak apa-apa supaya mungkin lebih ingat lagi ya. Jadi tidak mengapa. Jadi permasalahan yang terkait dengan video tadi itu apa? Apa? Dia dengan sungai itu pencemaran sungai. Pencemaran sungai tersebut akibat dari pembuangan limbah secara sembarangan. Jadi orang-orang yang berada di sekitar sungai tersebut membuang limbah secara sembarangan. Jadi sebenarnya jangan kita buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah yang bisa diolah kembali, sama dengan apa? Sampah-sampah plastik itu kan bisa toh diolah kembali. Atau ada yang ada yang dia beli kembali, misalnya kalau kertas ada kan yang dia beli lagi kertas bekas, atau ada yang beli botol-botol bekas dan sebagainya. Kalau sampah yang bisa didaur ulang sebaiknya apa? Diamankan, bisa didaur kembali, jangan dibuang secara sembarangan. Apalagi sampah limbah-limbah pabrik, pastinya itu sangat mencemari apa? Sungai. Ketika mencemari sungai tentu berpengaruh terhadap komponen biotik dan abiotik yang ada di sungai tersebut, seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok-kelompok kalian. Nah, tadi kondisi sungai yang sudah diamati dalam video apa? Sungai menjadi kotor, gelap, berbusa. Apa lagi? Bau. Apa lagi? Gelap, berbusa, bau. Mungkin tayangan tadi ada yang sampah-sampah plastik. Nah, itu akibat dari pembuangan limbah secara sembarangan. Tentunya ini akan sangat berpengaruh kepada komponen biotik dan abiotik seperti yang sudah dikatakan masing-masing kelompok tadi. Ikan mati, apa lagi? Warna air apa? Menjadi gelap, apa lagi? Berdampak kepada pertanian. Karena di sini apa? Berdampak ke irigasi, hasil pertanian berkurang, tanaman padi jadi kering. Baru lagi kalau kepada manusia bisa memicu apa? Gatal-gatal dan sebagainya. Maka dari itu sangat-sangat penting untuk tidak membuang limbah secara sembarangan.
Jadi bagikan isi. Setelah ini kita akan lakukan evaluasi. Jadi ibu akan bagikan lagi lembaran agar kalian jawab. Sudah semua toh? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Oke, jadi sambil kalian menjawab tempat evaluasi, minggu depan kita akan masuk pada materi yang baru ya, SAT dan perubahannya. Kita akan tutup pelajaran kita di hari ini. Salah seorang siswa maju di depan